Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya Allah Tritunggal menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, kita boleh ada pada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan untuk boleh hidup sekali lagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita penuhi hati kita untuk datang ke hadiran-Nya. Mari sama-sama kita mengangkat suatu pujian, diam di hadirat. Penuhi hati kami ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh datang bersama-sama beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat sekali lagi ya, shalom. Shalom. Ya teman-teman, biar kalian di rumah bisa sama-sama semangat dengan kita di sini. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengangkat satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Sambil tepuk tangan ya teman-teman. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa yang Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa yang Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? One more time. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ada semangat untuk puji nama Tuhan teman-teman? Amin. Amin. Ya teman-teman, saya silakan yang ada di rumah boleh kembali duduk kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menaikkan beberapa doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengangkat pujian, Ku bersyukur Bapa. Teman-teman, banyak yang sudah Tuhan izinkan berbuat dalam hidup kita. Rancangannya terlalu indah bagi kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan yang mengerti segala apa yang kita perlu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Teman-teman, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa. Yang pertama kita sama-sama doa untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh bersekolah, kita boleh berkuliah, orang tua kita boleh bekerja. Bersama teman-teman kita bersyukur atas semua itu, atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami, kepada keluarga kami. Mari sama-sama teman-teman kita angkat suara kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Tuhan telah memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan telah boleh memperizinkan kami untuk berkuliah, bersekolah, orang tua kami boleh bekerja. Terima kasih ya Tuhan, atas apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau seringkali kami menuntut banyak hal lebih dan lebih lagi kepadamu, tanpa kami melihat orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan pertolongan-Mu, pertolongan satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas semuanya. Teman-teman, mari sama-sama kita juga berdoa untuk virus COVID-19 ini yang masih sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita berdoa untuk setiap pemerintah sehingga mereka boleh saling bahu-membahu membentuk suatu program untuk mengurangi COVID-19 ini. Kita juga berdoa teman-teman untuk para dokter yang menangani setiap pasien-pasien yang terkena COVID, kiranya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan pula oleh Tuhan. Kita juga berdoa ya teman-teman untuk setiap kita agar kita benar-benar diberikan kesadaran untuk mentaati setiap protokol-protokol kesehatan ini. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk virus COVID ini yang masih sangat dekat dengan kami. Tuhan, sadarkanlah kami agar kami benar-benar bisa mematuhi protokol kesehatan yang ada. Meskipun kami seringkali pergi keluar, karena Tuhan jauhkan kami dari penyebaran COVID ini. Tuhan, kami juga berdoa sehingga para pemerintah
boleh saling bahu-membahu, membantu setiap peraturan-peraturan agar dapat meminimalisirkan virus ini. Berdoa ya Tuhan untuk setiap dokter-dokter yang menangani para pasien COVID, agar Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan pula bagi mereka. Baik mereka yang saat ini sedang berbaring karena virus ini, kiranya Tuhan juga berikan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Teman-teman, yang terakhir, mari sama-sama kita berdoa dengan suara senyap atas pergumulan hidup yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau Tuhan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Sambil kami menunggu atas jawaban-Mu, berikanlah kami iman pengharapan yang terus hanya bersandar kepadamu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong sertai kami. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami kembali boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan,
dan kami dimampukan untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari surat Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-17. Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saudara-saudara, selain pengalaman kerja, maka salah satu prasyarat yang diminta ketika seseorang melamar sebuah pekerjaan adalah adanya surat referensi atau surat rekomendasi. Apa itu surat rekomendasi? Surat rekomendasi atau referensi adalah surat yang diterbitkan oleh seseorang atau sebuah perusahaan dengan tujuan agar pemegang surat mendapatkan pandangan yang positif atau baik dari pihak lain, sehingga bisa melancarkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, bukan hanya di dalam mencari pekerjaan, tetapi di dalam hidup sehari-hari kita semua membutuhkan yang namanya referensi dari seseorang. Contoh saja ketika kita mau menjalin hubungan yang lebih serius dengan seseorang, tentu kita akan meminta referensi dari orang-orang di sekitarnya dan juga orang-orang di sekitar kita. Surat Filemon yang kita bahas pada hari ini oleh beberapa ahli juga dikatakan sebagai surat rekomendasi atau surat referensi. Karena isinya merupakan dukungan kepada seorang yang bernama Onesimus, seorang budak yang melarikan diri supaya diterima kembali oleh tuannya. Nah, saudara, surat ini jelas ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada seorang yang bernama Filemon. Siapakah Filemon ini? Di dalam ayat pertama, Paulus menyebut dia sebagai yang kekasih, teman sekerja kami. Satu hal yang jelas kita tahu bahwa Filemon ini adalah orang percaya non-Yahudi. Dia menjadi percaya berkat pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus sendiri. Kita juga tahu bahwa Filemon ini tinggal di sebuah kota yang bernama kota Kolose. Dan kemungkinan Filemon adalah seorang yang kaya. Karena Paulus menyampaikan salamnya di dalam suratnya ini dengan berkata kepada jemaat di rumahmu, ya, di ayat yang kedua. Nah, Bapak, saudara-saudara, pada zaman itu memang merupakan hal yang biasa ya, di mana jemaat kemudian berkumpul di sebuah tempat, entahkah itu sebuah aula pertemuan atau di rumah salah seorang jemaat. Nah, kelihatannya rumah Filemon ini cukup besar sehingga bisa dijadikan tempat berkumpulnya jemaat. Bahkan di kemudian hari Paulus juga berkata meminta agar dia diperbolehkan tinggal di kamar tamunya rumah Filemon ketika dia dibebaskan dari penjara. Filemon kemungkinan besar juga adalah seorang pemimpin jemaat di Kolose. Karena Paulus menyebut dia sebagai rekan sekerja di dalam Injil. Saudara-saudara, Paulus mengawali suratnya dengan sebuah ucapan syukur dan pujian. Karena sekalipun dia berada di penjara, dia mendengar bagaimana Filemon, buah dari pengabaran Injilnya ini, hidup di dalam iman dan kasih. Di dalam suratnya, khususnya di dalam ayat 15-17 ya, Paulus meminta agar Filemon mau menerima Onesimus, budak yang telah melarikan diri daripadanya, selamanya bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Karena demikianlah Paulus memandang Onesimus sebagai saudara yang kekasih. Oleh karena itu Paulus berkata, jikalau engkau menganggap aku sebagai saudara seiman, maka terimalah Onesimus sebagaimana engkau menerima aku. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari surat Paulus kepada Filemon ini? Yang pertama, saudara, kita belajar bahwa Paulus memberikan referensi atau rekomendasi
bukan berdasarkan apa yang seseorang lakukan di masa lalu, tetapi apa yang Allah lakukan di dalam hidupnya pada masa sekarang ini. Saudara, bukankah kita ini mudah sekali terpaku pada apa yang orang lain lakukan di masa lalu? Sehingga kita seringkali menilai seseorang berdasarkan apa yang pernah dia lakukan. Kita lupa bahwa setiap orang itu bisa berubah, apalagi bila perubahan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah, menarik sekali saudara, di antara surat-surat Paulus, surat Filemon memang adalah surat yang terpendek. Hanya 1 pasal dan 25 ayat. Jenis dari surat ini juga sangat berbeda dibandingkan dengan surat dan kitab yang lain. Di dalamnya tidak ada muatan histori, sejarah, karya Allah yang dramatis sebagaimana yang bisa kita temukan di dalam kitab Taurat. Di dalamnya juga tidak ada nyanyian, puisi sebagaimana yang kita temukan di dalam kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Juga tidak ada ringkasan doktrin-doktrin yang dalam dan tajam sebagaimana yang biasanya kita temukan di dalam surat Paulus lainnya. Surat ini terkesan lebih personal. Namun kenyataan bahwa Allah berkenan menempatkan surat ini sebagai bagian dari kitab suci tentu saja ada alasan yang signifikan. Saudara, kitab Filemon, surat Filemon ini adalah surat yang kecil dengan pesan yang besar. Pesan besarnya adalah bahwa Injil yang para rasul beritakan ini memiliki kekuatan untuk bisa mengubah kehidupan. Hidup Paulus diubahkan. Hidup Filemon diubahkan. Dan bahkan sekarang hidup Onesimus juga diubahkan oleh kuasa Injil. Saudara, bukankah ini juga yang masih terus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya? Oleh karena itu, Paulus tidak mau terpaku pada masa lalu Onesimus. Dan Paulus juga tidak mau Filemon terpaku pada masa lalu Onesimus. Di ayat yang ke-11 Paulus berkata, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang dia sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Karena itu terimalah dia, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara, sebagai rekan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang bisa berubah. Dan setiap orang harus diberikan kesempatan untuk berubah. Jangan kita melabeli atau mencap seseorang berdasarkan apa yang dia lakukan di masa lalu. Karena siapa tahu hidupnya sudah dijamah oleh Tuhan. Dan hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya teringat akan sebuah slogan yang berkata demikian. God isn't finished with me yet. Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Setiap kita masih dalam proses bertumbuh dan berubah. Dan Allah masih bekerja, masih berkarya dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena itu ketika kita memberikan referensi kepada seseorang, lihatlah apa yang Allah kerjakan dalam dirinya sekarang ini. Dan bukan apa yang dia lakukan di masa lalu. Saudara, saya teringat suatu kali teman seangkatan saya di seminari bertanya kepada saya. Tahu tidak kamu kenapa banyak anak yang dulu terkenal nakal, susah diatur, pemberontak, badung, sekarang menjadi hamba Tuhan. Lalu kemudian saya menjawab, mungkin karena dia paling menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan. Namun teman saya ini kemudian menjawab, menurut saya, kenapa anak yang demikian menjadi hamba Tuhan? Karena biasanya anak yang demikian ini paling banyak didoakan oleh guru-gurunya.
Saudara-saudara, walaupun ini hanya sekedar bercandaan ya, namun saya pikir ini ada benarnya. Siapa tahu saudara, suatu hari teman yang saudara kenal yang hidupnya tidak karuan, suatu kali dia menjadi seorang yang bisa dipercaya. Karena banyak orang berdoa untuk dia. Karena itu sekali lagi saudara, ketika kita mereferensikan seseorang, jangan terpaku pada masa lalunya. Karena God isn't finished with him or her yet. Tuhan belum selesai berkarya di dalam hidupnya. Yang kedua saudara, yang bisa kita pelajari dari surat Paulus kepada Filemon ini adalah Paulus memberikan rekomendasi bukan dengan tujuan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk menolong orang lain berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus terkenal sebagai orang yang sangat mengutamakan orang-orang yang dilayaninya. Berulang kali ketika kita membaca suratnya, kita menemukan bagaimana sekalipun Paulus sendiri berada dalam kondisi yang menderita, kondisi yang tidak nyaman di dalam penjara, namun dia masih memberikan waktu, memperhatikan orang-orang yang dilayani yang ada di luar sana. Dia menulis surat kepada mereka, dia menghibur, dia menguatkan, dia menasehati, bahkan dia memuji kasih dan iman mereka. Bahkan berulang kali juga Paulus mengungkapkan betapa ia sebenarnya membutuhkan pelayanan dari teman sekerja. Namun karena ia melihat jemaat lebih membutuhkan mereka, maka alih-alih menahan mereka untuknya, dia pun mengutus dan mengirim mereka kepada jemaat. Nah, hal yang sama juga kita lihat di dalam surat Filemon ini. Setelah Onesimus bebas dari penjara, sebenarnya bantuan Onesimus sangat diperlukan oleh Paulus. Di dalam ayat ke-13 Paulus berkata bahwa sebenarnya ia mau menahan Onesimus untuk melayaninya selama ia di penjara. Akan tetapi Paulus tidak mau bersikap egois. Paulus tahu bahwa Onesimus sebagai seorang yang sudah lahir baru harus mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada Filemon. Onesimus harus diberi kesempatan untuk boleh memulihkan relasinya dengan Filemon. Namun Paulus memahami pergumulan Onesimus. Akan ada konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Kemungkinan besar dia akan disiksa dan dihukum mati. Oleh karena itu, Paulus membekali Onesimus dengan sebuah surat rekomendasi atau surat referensi agar Filemon memberikan kesempatan kepada Onesimus untuk bertindak benar. Nah, saudara, surat referensi ini bukan hanya untuk kepentingan Onesimus, namun juga untuk kepentingan Filemon. Karena pada zaman itu perbudakan merupakan hal yang umum, yang lumrah. Ada hukum yang berlaku bagi budak yang melarikan diri. Bila Filemon tidak menghukum Onesimus dan bahkan menerimanya menjadi saudara, tentu saja Filemon harus menghadapi tekanan dari tuan budak lainnya. Karena itu saudara, Paulus tahu bahwa surat Paulus ini biasanya dibacakan di hadapan jemaat. Maka ini bisa membantu mengatasi ketakutan Filemon dan menolong Filemon untuk bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tidak sampai di sana, saudara. Paulus juga tidak mau menggunakan otoritasnya untuk memerintahkan Filemon melakukan apa yang dikehendakinya. Paulus juga mau mengambil tanggung jawab. Di ayat 18 Paulus berkata, "Tanggungkanlah semuanya kepadaku, segala hutang dan kerugian yang dibuat Onesimus. Aku akan membayarnya kembali."
Saudara-saudara, Martin Luther pernah menulis demikian. Apa yang dilakukan oleh Paulus kepada Onesimus ini mengingatkan kita akan apa yang Kristus lakukan bagi kita. Paulus adalah gambaran Kristus yang dengan hati-hati membela kasus kita di hadapan Allah Bapa, yaitu dalam hari ini gambarannya adalah Filemon. Dan kita yang adalah budak, ya, seperti Onesimus yang memberontak, yang tidak lagi berguna oleh karena keberdosaan kita. Tetapi Kristus di atas bukit Kalvari, dia berkata kepada Bapa, tanggungkanlah padaku dosa mereka. Apapun dosa yang mereka lakukan terhadapmu, tanggungkanlah kepadaku. Dan inilah yang membuat kita bisa diterima kembali di rumah Bapa dan menjadi berguna bagi Allah Bapa. Tapi tentu saja kita harus kembali ke rumah dengan surat referensi yang ditandatangani oleh darah Kristus sendiri. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-19 Paulus kembali melanjutkan. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara, kita melihat dalam bagian ini bagaimana Paulus dengan sangat baik sekali menggunakan retorika, ya, kemampuan berbahasa yang sangat baik untuk mengingatkan Filemon bahwa dia pun sebenarnya adalah seorang yang berhutang. Namun dia sudah dipulihkan. Nah, kalau kita sendiri sudah diampuni, sudah dihapus hutangnya, maka kita pun harus melakukan yang sama kepada orang lain. C.S. Lewis menulis, menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak dapat dimaafkan. Karena Tuhan pun telah mengampuni yang tidak dapat dimaafkan di dalam diri kita. Tidak diragukan lagi saudara, surat Paulus ini kemudian menolong Filemon untuk bisa mengesampingkan kemarahannya dan menerima Onesimus, budak yang melarikan diri ini, menjadi saudara. Jadi kemudian hari firman Tuhan mencatat bahwa Onesimus ini diutus oleh Paulus menjadi rekan sekerja, menjadi juru bicara Paulus untuk kembali ke kota Kolose bersama dengan Tikikus. Saudara-saudara, seringkali alasan kita tidak memberikan rekomendasi, tidak memberikan referensi yang baik kepada orang lain adalah karena kita takut dirugikan. Kita takut nanti orang itu akan menjadi lebih baik di mata orang lain dibandingkan dengan kita. Kita khawatir nanti kalau ternyata orang yang kita rekomendasikan ternyata di kemudian hari melakukan hal yang salah dan kita dirugikan. Namun saudara, ingatlah, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan. Sama seperti kita pun telah diberikan oleh Tuhan kesempatan, telah diberikan kesempatan oleh orang lain. Saudara-saudara, apa persamaan dari Abraham, Musa, Daud, Elia, Yunus, Simpson, bahkan Petrus, Paulus, dan masih banyak lagi. Saudara, mereka semua adalah orang yang pernah gagal dalam hidupnya, namun diberikan kesempatan, sehingga akhirnya mereka menjadi berguna di tangan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk menjadi alat menyatakan anugerah Allah kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar sebagaimana Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan
untuk kami boleh berubah. Biarlah kami juga boleh punya kemurahan yang sama kepada orang lain. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk boleh menikmati apa yang baik, apa yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Sertai kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang boleh menjadi berkat dimanapun dan bagi siapapun. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk meresponi firman Tuhan, saya dan teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam posisi berdiri, mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala puji kemuliaan kita hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber segala anugerah dan berkat, kasih dari Kristus Yesus yang sudah menebus dan menjadikan kita anak-anak Allah, pertolongan, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya boleh memampukan kita untuk boleh terus hidup sesuai dengan jalannya dan menjadi berkat bagi siapa saja yang kita temui, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.